Annyeonghaseyo Robun. Balik lagi sama Anggi Sam ya di video yang ke-6 ini. Nah, hari ini saya mau ngajarin kalian tentang angka dan juga kita nanti akan mendengarkan percakapan tentang perkenalan diri ya. Kita bakal belajar juga nama-nama negara dan juga nama-nama pekerjaan. Oke? Jadi nanti di pertemuan ke-9 kalian bisa memperkenalkan diri sendiri, bisa speaking dalam bahasa Korea untuk memperkenalkan diri gitu ya. Sebentar, saya seperti biasa bakal buka dulu PPT-nya dan kita akan lihat bareng ya. Oke, pertama-tama di sini kita akan belajar dulu tentang angka dalam bahasa Korea nih. Nah, di Korea itu angka dibagi menjadi dua, ya Robun. Yang pertama itu angka sino, dan yang kedua itu angka native. Bedanya apa ya? Pertama kita mau lihat dulu angka sino, oke? Nah, angka sino itu adalah angka yang diadaptasi dari bahasa Mandarin. Di sini mungkin ada yang pernah belajar bahasa Mandarin dan mungkin tahu angka-angkanya kayak I, san, se, u, yu, chi, pa, chou, se, kalau nggak salah ya. Nah, angka sino ini mirip penyebutannya seperti bahasa Mandarin yang tadi saya bilang. Nah, angka sino ini dipakainya itu biasa untuk tahun di apa ya? Kayak tahun di kalender, terus menit, terus detik, nomor telepon, nomor sarana transportasi dan juga uang. Nah, jadi kalau angka sino ini lebih gampang daripada angka native sebenarnya ya kalau kalian pelajari gitu. Kita lihat angka-angkanya ya. Nah, di sini Sam udah kasih nomor 1 sampai 10, terus kelipatan 10 ya, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Pertama, kita mau baca dulu bareng kali ya, dari 1 sampai 10, ikutin Sam ya. Yang pertama, di sini ada il. Oke, il. Yang kedua, ada i. I. 3, ada sam. Oke, sam ya. Yang keempat, ada sa, 5, o, o-nya yang ke samping ya, o gitu. Yang keenam, yuk, yuk, oke. Lalu 7, itu cil, cil. 8, pal, pal ya. Terus 9, ada gu, gu. 10, ship, ship. Oke. Nah, jadi itu angka 1 sampai 10 ya. Il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, gu, ship. Oke. Nah, sekarang di sini ada kelipatan 10 yang tadi saya bilang ya. Biasanya kalau di bahasa Korea itu untuk uang, kelipatannya itu kita mulainya dari 100, 1000. Nah, terus untuk 10.000 itu ada penyebutannya beda lagi. Kalau kita kan 10.000 berarti 10 dan ribuan ya, 10.000. Tapi kalau di Korea itu beda namanya. Kita lihat yang 100 itu baek, 100 baek ya. Terus 1000 itu chon, chon. Oke. Nah, 10.000 ini bukan baekchon atau shipchon gitu, bukan ya. Tapi ada lagi namanya man. Oke, man. Jadi kalau uang Korea kan won ya. Kalau misalnya orang Korea bilang man won berarti 10.000 won gitu. Nah, terus yang berikutnya di sini ada 100.000. Kalau 100.000 kan kita pecahnya jadi 100 dan 1000 ya. Jadinya kalau kita lihat tuh baekchon gitu ya. Ternyata kalau di Korea itu kita hitungnya per 4 angka 0 di belakang gitu. Jadi bukan 100 dan 1000, tapi 10 dan 1000. 10 dan 10.000, maaf.
10 dan 10.000 gitu. 10 itu bahasa Koreanya tadi ship ya. Sedangkan 10.000 itu man di sini ya. Makanya namanya jadi shipman. Shipman itu 100.000. Oke. Yang terakhir ada backman. Nah, ada man-nya juga ya. Berarti kita potongnya dari 10.000 di sini. Gitu. Jadi tinggal 100 dan 10.000. Back 100, man 10.000. Gitu. Nah, Sam, kok ini cuma ada 1 sampai 10, 100 terus kelipatan 10. Kalau angka-angka lainnya gimana dong? Kayak 11 gitu, 12 gitu ya. Nah, kita lihat nih di sebelah ya. Oke, di sini Sam udah kasih contoh nih dari beberapa angka puluhan dan ratusan ya. Contohnya kita lihat 17 yang pertama. 17 itu dibuatnya dari angka apa aja? Kita pecah puluhan dan satuannya. Betul, 10 dan 7 ya. 10 itu bahasa Koreanya sheep. Sedangkan 7 itu bahasa Koreanya cil. Nah, jadi kalau digabungin 17 itu adalah sheep cil gitu. Sheep cil itu 17. Oke, terus kalau misalnya 19 gimana dong? Kita pecahnya berarti dari 10 dan 9. 10 itu namanya sheep. 9 namanya gu gitu. Jadi sheep gu. Oke, sheep gu. Nah, sekarang kalau yang puluhannya lebih dari 10. Misalnya di sini ada 45, berarti kita ubahnya potong-potong dulu nih. Jadi angka 4, terus puluhannya ya 10, terus 5 gitu. Jadi 4 di sini ada namanya sa ya. Kalau 10 sheep, 5 o ya. Jadi kalau disatuin semuanya sa sheep o gitu. Sa sheep o. Nah, sekarang coba kalau misalnya 23. 23 kita lerai dulu, kita potong-potong dulu jadi 2, 10, dan 3 ya. Jadi 2 itu apa? I, 10, sheep, dan 3, sam. Gitu. Jadi I, sheep, sam. I, sheep, sam. Oke, Sam kasih satu lagi ya. Misalnya 57. 5 itu O ya. Terus kita tambahin 10, betul untuk puluhannya. 10 itu sheep. Dan 7 itu cil. Jadi kalau ditambahin semua, O, sheep, cil. Gitu. Jadi 57 adalah O, sheep, cil. Gitu. Jadi kalian sebenarnya tinggal hafalin 1 sampai 10 dan tinggal kalian main-mainin dari situ. Gitu. Tinggal dipecah-pecah, terus digabung, jadi deh. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya lebih dari puluhan, yaitu ratusan ya. Kalau tadi kan 100 itu back. Kalau 109, berarti kita pecah nih ratusan dan satuan puluhannya gitu. 100 itu kita tadi bilangnya back ya, sedangkan 9 itu gu, betul? Jadi kalau digabung, 109 bahasa Koreanya back gu. Gitu. Terus kalau misalnya 145 gimana dong? Kita pecah ya, dari ratusan 100, puluhannya 4, terus 10, satuannya 5 gitu. Jadi nulisnya back
sa, ship, oh gitu. Gampang ya, cukup gampang betul. Nah, jadi ini tinggal dilerai aja, dipotong-potong, terus baru kalian buat ya bahasa Koreanya. Nah, sekarang kita mau lihat cara penggunaan angka ini gimana ya. Yang paling sering dipakai itu biasanya buat nomor telepon dan uang. Oke, kita lihat dulu dari nomor telepon nih. Nomor telepon itu bahasa Koreanya 전화 번호. 전화 번호. Gitu ya. Sorry, bonnya yang ini. Bono. Gitu. Nah, kalau masih ingat waktu pelajaran kata kerja, Sam ada bagiin kata jonwahata. Ingat ya? Jonwahata. Nah, jonwa itu artinya menelpon kan? Jadi di sini juga untuk telepon itu namanya jonwa. Sedangkan nomor itu bahasa Koreanya bono. Bono. Jadi, jona bono. Jona bono. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita lihat ada nomor-nomor ya. Nomor-nomor ini kita bacanya pakai angka sino. Terus di sini ada tanda strip ya. Tanda strip itu kita bilangnya E. Oke, setiap ada tanda strip kita bilang E. Gitu. Terus di belakang nomor itu kita harus kasih akhir kalimat dong. Nah, angka itu termasuknya kata benda atau noun. Jadi, kita harus pakein ieyo atau yeyo di belakangnya ya. Kalau hurufnya konsonan di akhir, berarti kita pakainya ieyo. Tapi kalau hurufnya vokal di akhir, kita tambahinnya yeyo gitu ya. Coba kita cobain dulu tulis nih. Nomornya berapa sih? Sambil bilang kali ya, sambil diucapin. Yang pertama, 0, itu tadi saya belum bilang. Kalau 0 itu kita bilangnya gong. Oke? Gong. Ya. Sekarang kita tulis deh. 0 dulu. 0 itu gong. Terus 8 itu pal. 1 itu il. 3 itu sam. Terus jangan lupa E-nya garis. Baru lanjut lagi. 7 itu cil. Terus 5 O. 6 yuk. 3 sam. Terus udah 3 ada strip lagi ya. Jadi E. Terus 9 gu. 8 pal. 7 cil. Dan 0 gong ya. Nah, kalau gong akhirannya itu konsonan ya. Berarti kita pakainya I, Y, yo. Gitu. Coba kita baca dari awal ya, nomor teleponnya. Gong pal il, sam cil o, yuk sam pal cil gong iyeyo. Gitu ya. Gong pal il sam에 7563에 9870이에요. Gitu kalau cepatnya ya. Tapi pelan-pelan dulu aja, nggak apa-apa. Kalau udah hafal, udah ingat, nah baru tuh bisa nyerocos ya kayak orang Korea. Gitu. Nah, itu untuk nomor telepon contohnya. Nanti kita ada latihannya juga. Tapi di sini kita mau lihat dulu penggunaannya sebagai uang ya. Kalau sebagai uang, di sini saya udah nulis nih. Kemarin kita udah belajar. IG itu artinya benda ini ya. Benda ini 3.000 won이에요. Karena won itu ada konsonannya, jadi akhirannya selalu iyeyo gitu ya. Nah, 3.000 itu berarti kita pecah dulu tuh. Jadi 3 dan 1.000. Jadi bilangnya
Samchon won ya. Wonnya nggak usah deh di sini. Samchon gitu. Nah, jadi katanya benda ini 3.000 won itu bilangnya 이게 3,000 won 이에요. Gitu. Gampang banget ya untuk uang. Nah, kalau misalnya IG 10.000 won iyeyo. Bilangnya gimana tuh? IG man won iyeyo. Gitu. Gampang banget ya. Man won iyeyo. Gitu. Nah, ini kan contohnya udah ya. Sekarang kita mau lihat nih latihannya ya. Boleh kalian screenshot dulu. Ini latihan nomor telepon ya, 1 sampai 3. Yang pertama itu ada 0877 strip, 5433 strip, 3234 iyeyo atau yeyo pilihannya ya. Kita cobain dulu kali ya yang ke satu nih. Saya mau kasih contoh lagi dulu ya. Yang ke satu, gong, pal, cil, cil, terus o, sa, sam, sam, jangan lupa, terus sam, i, sam, sa. Nah, sa itu akhirannya huruf vokal. Berarti kita pakainya yeyo apa yeyo? Yeyo ya. Itu. Jadi gongpal 칠칠에 오사 삼삼에 3234 yeyo. Pabelit ya kalau kata orang Sunda ya, ribet gitu. Nah, jadi kalian harus pelan-pelan nulisnya dan bacanya, oke? Nah, yang kedua sama ketiga boleh kalian screenshot terus kalian kerjain di buku, ditulis ya atau di notepad juga boleh, di iPad juga boleh ya. Oke, jangan cuma didengerin tapi dicobain juga biar bisa ya. Lanjut, sekarang ada latihan uang nih. Uangnya ada 5.000, 10.000, 43.000 won ya. Saya mau cobain dulu yang 5.000, kasih contoh ya, kita kerjain bareng. 5.000 itu bilangnya 5 dan 1.000 ya. Jadi 5 itu O, 1.000 itu chon. Jadi kalau disebutin semua, Ochonwon iyeyo gitu. Bisa lah ini pasti yang nomor 2 sama 3 ya. Jangan lupa dipecah-pecah nulisnya ya. Oke. Kalau gitu, sekarang kita mau masuk ke angka netif nih. Angka netif itu beda banget sama angka sino yang tadi ya. Angka netif itu dibuatnya asli sama orang Koreanya langsung gitu. Dan nama-namanya itu beda-beda dari 1 sampai sekitar 100. Nanti kalau udah 100 itu bakal balik ke angka sino buat 1.000, 100.000, sejuta dan lain-lainnya gitu. Oke? Biasanya angka netif ini dipakainya buat menyebutin umur, terus nyebutin jam atau jumlah suatu benda gitu ya. Kita lihat kali ya. Nah, di sini Sam tulisin dulu nih angka 1 sampai 10. Beda semua ya namanya ya. Tapi kalian pasti pernah dengar di drama Korea kalau lagi mau ngitung nih, misalnya mau lari. Pasti bilangnya Hana, Dul, Set gitu. Pernah dengar pasti ya. Nah, Hana, Dul, Set itu angka netif, Yorobun. Biasanya dipakai untuk menghitung yang tadi Sam bilang ya. Nah, kita coba lihat dulu. Ikutin Sam, kita baca bareng. Yang ke satu, Hana. Hana. Yang kedua, Dul. Dul. Yang ketiga, Set. Set. 4. Net. Net.
5, dasot, dasot. 6, yosot, yosot. 7, ilgop, ilgop. 8, yodol, yodol. Jadi walaupun di sini ada huruf R dan B, kita bacanya yang R-nya ya. Yodol, yodol. 9, ahop, ahop. Terakhir 10, yol, yol. Oke. Itu 1 sampai 10, ingetin ya. Karena bakal kepake banget buat nyebutin umur biasanya. Sama nyebutin suatu unit satuan yang umum gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini nih yang agak sedikit susah. Ada 20 sampai 100 ya. Kita lihat dulu nih. 20 itu bahasa Koreanya semul. Semul. Oke. Terus 30 itu soren. Soren. Ya. 40 ada mahen. Mahen. 50 ada shin. Shin. Ya. 60 ada yesun. Yesun. 70 ada iren. Iren. Jadi walaupun di sini ada huruf H, tapi H-nya nggak kita baca ya. Iren gitu. Iren. 80 ada yoden. Yoden. 90 itu ahen. Ahen. Nah, 100 itu balik lagi ke angka sino. Back. Dan 1000 itu con. Oke. Pusing ya, cukup pusing. It's okay. Tinggal dihafalin aja ya. Yang paling penting sih 1 sampai 50-an biasanya. Kenapa? Karena itu jumlah umurnya orang pada umumnya gitu. Biasanya umurnya sampai 50 ya. Atau kalau mau ngingetin sampai 70-80 juga oke sih. Kalau kalian mau gitu ya. Sekarang kita mau lihat nih perubahan ya. Jadi ternyata kalau misalnya di angka native, itu kalau ketemu sama satuan, satuan itu kayak misalnya satu buah. Nah, buahnya itu satuan namanya. Satu benda, benda itu namanya satuan gitu ya. Di sini perubahannya itu untuk angka 1, 2, 3, 4, dan 20. Jadi kita hapusin satu huruf di paling belakang gitu ya. Kalau misalnya nih angka 1 kan hana. Dihapus 1 jadinya han ya. Misalnya kita tambahin satuannya itu G. G itu satuan yang paling umum ya. Bisa buat benda, bisa buat buah, bisa buat makanan, minuman, dan lain sebagainya. Satuan G itu ya. Jadi misalnya apel itu sagwa ya. Sagwa han G. Apel satu buah gitu. Sagwa han G. Gitu. Sekarang kalau dul itu dia berubah jadi du kalau ada satuannya ya. Misalnya sagwa tu G. Sagwa tu G. Jadi apel 2 biji gitu, 2 buah. Nah, yang ketiga itu ada set, kita hapus S yang di bawah jadi C. Oke, sekarang apel 3 buah, kita bilangnya sagwa CG. Sagwa CG gitu. Terus kalau 4 itu kan net ya. Nah, sekarang kita coret tuh huruf yang di bawah, sisanya jadi ne. Jadi kalau apel 4 buah, kita bilangnya sagwa nege. Sagwa nege. Gitu. Terakhir untuk nomor 20. 20 itu semul. Nah, sekarang bagian akhirnya kita hapus L-nya ya. Jadi tinggal semu.
Sekarang kalau kita bilang apel 20 biji, kita bisa bilangnya 사과 20개. 사과 20개. Gitu. Oke. Aman? Kita lihat ya contohnya ya. Nah, di sini Sam ada contoh untuk umur. Umur itu satuannya sal di belakang ya. Satuan umur itu sal. Nah, karena ada satuannya, berarti angka 1, 2, 3, 4, dan 20 itu nanti pakai yang perubahan tadi ya. Nah, di sini contohnya, Sam ada pertanyaan dulu nih. Katanya, ini huruf CH kalau di bawah jadi T ya. Jadi, 몇 살이에요? 몇 살이에요? Nah, katanya 저는 20살이에요. Berarti 저는 semul apa semu? Semu ya. Jadi semusal이에요 gitu. Atau misalnya ada yang umurnya 35. Kita bisa bilang 저는 35살이에요. Gitu. Berapa lagi coba? Umur mungkin ada yang 17 tahun ya. 17 tahun berarti kita bilangnya 저는 bukan 열칠 ya. 17살이에요 gitu. Terus mungkin ada yang umurnya 24 tahun. Jadi kita bilangnya 저는 24살이에요. Gitu. Aman? Aman ya. Sekarang kalau memesan buah, itu ada satuannya G. Oke, buah-buahan itu kita satuannya G. Kayak tadi apel, jadi pakai G ya. Nah, di sini ada banana 5G 주세요 katanya. Banana itu pisang ya, bahasa Koreanya pisang itu banana. Terus 5 itu berarti dasot kita bilang ya. Pakai angka natif dasot. Banana dasotke 주세요. 주세요 itu tolong berikan artinya. 주세요. Tolong berikan. Ya. Kita lanjut lagi nih ke latihan. Di sini Sam ada 3 ya, 3 latihan. Yang pertama itu buat saya umur 13 tahun katanya ya. Itu pasti kalian bisa lah. Betul? Sekarang yang kedua nih, saya mau kasih contoh. Katanya saya membaca 3 buku. Nah, satuan buku itu kwon ya. Jadi kita tulis saya itu chonen, betul? Chonen. Bukunya ada berapa? 3 ya. Buku bahasa Koreanya cek. Ingat? Chonen, cek. 3, se. Terus satuan bukunya itu kwon. Membaca go, yo. Gitu. Jadi, kalau Sam tulisin, 저는 책 3권 읽어요. Itu 여러분. Tinggal kita bagi-bagi aja ya. Saya itu subjek, 3 buku itu objeknya, terus membaca itu predikatnya. Ya, jadi 저는 terus cek sek원 dan 읽어요 itu predikat. Gitu. Nah, sekarang kalian pasti bisa nih ngerjain yang nomor 3 ya. Jangan lupa dikerjain, di screenshot dulu boleh, dicobain pelan-pelan ya. Kita lanjut sekarang ke perkenalan diri nih. Kemarin ini kan kita udah ya perkenalan nama ya. Ingat kan? 저는 Anggi Yeyo.
저는 리사예요. 저는 태형이에요. Benar? Nah, sekarang kita mau lihat nama-nama negara dan juga nama-nama pekerjaan, ya. Nah, di sini saya udah kasih 10 nama-nama negara. Negara itu bahasa Koreanya nara, ya. Nah, kalau misalnya mau bilang saya orang dari negara ini, gitu ya. Kita bisa bilang negara plus saram. Saram itu artinya orang. Gitu. Kita lihat dulu nih, dari yang pertama ada Inggris. Inggris itu bahasa Koreanya Yongguk. Yongguk, ya. Yang kedua ada Jerman, bahasa Koreanya Dogil. Dogil, ya. Dogil. Terus yang ketiga ada Rusia. Rusia itu bahasa Koreanya Rosia. Rosia. Oke. Terus yang berikutnya Amerika nih. Amerika itu bahasa Koreanya Miguk. Miguk. Ya. Berikutnya lagi ada Australia nih. Australia itu ternyata bahasa Koreanya tidak sepanjang nama Inggrisnya ya. Jadi kalau di Korea itu namanya Hoju. Hoju. Ya. Nah, berikutnya itu ada Korea. Korea itu bahasa Koreanya Hanguk. Hanguk. Ya. Berikutnya lagi ada Jepang nih. Jepang itu bahasa Koreanya Ilbon. Ilbon. Oke. Terus China itu bahasa Koreanya Jungguk. Jungguk. Ya. Berikutnya lagi ada Thailand. Thailand itu bahasa Koreanya Teguk. Teguk, ya. Dan yang terakhir ada India. India itu bahasa Koreanya Indo. Indo, ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang saya orang Indonesia, nggak boleh disingkat jadi Indo ya. Kadang kan kita suka bilang nih kalau di Instagram kayak gitu-gitu, saya orang Indo gitu. Ternyata kalau di Korea kamu bilang Indo, disangkanya kamu orang India gitu ya. Jadi jangan kebalik, Indo itu India. Sedangkan Indonesia itu Sam tulis di atas sini ya. Indonesia itu nama bahasa Koreanya sama, Indonesia. Penulisannya kayak gini, Indonesia. Indonesia. Gitu. Oke, nah sekarang kalau kalian mau bilang saya orang Indonesia, berarti nama negaranya dulu Indonesia, terus belakangnya saram. Indonesia saram iyeyo. Gitu. Kalau misalnya orang Thailand, kita bilangnya Teguk saram iyeyo. Kalau orang China, kita bilangnya Jungguk saram iyeyo. Terus kalau orang Korea, Hanguk saram iyeyo. Kayak gitu ya. Aman. Kita lanjut dari nama negara ke nama pekerjaan. Di sini Sam udah kasih beberapa nama pekerjaan yang sering muncul ya di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, boleh ikutin Sam. Pekerjaan itu bahasa Koreanya jigop. Jigop. Ya. Oke, yang pertama ada polisi, bahasa Koreanya 경찰. 경찰. Oke. Yang berikutnya ada guru. Guru itu bahasa Koreanya 선생님. 선생님. Nah, jadi Sam itu kan guru ya. Sam juga 선생님. Nah, untuk pemanggilan itu bisa manggil marganya dulu, baru 선생님, atau kalau disingkatnya itu Sam. Gitu.
Tapi kalau nggak punya marga, kayak Sam, Anggi kan, nggak ada marganya. Jadi tinggal bilang Anggi Sam atau Anggi Sensengnim. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ada marga nih, orang Korea misalnya Kim marganya ya. Berarti kalian bilangnya Kim Sensengnim. Oke. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya ada murid. Seperti kalian, para peserta yang ikutan ya. Kalian itu murid, bahasa Koreanya adalah Hakseng. Hakseng. Ya. Hakseng, murid. Terus, sudah murid, ada penyanyi nih. Penyanyi, bahasa Koreanya Gasu. Gasu. Oke. Setelah penyanyi ada dokter. Dokter itu bahasa Koreanya Eisa. Eisa. Ya. Terus yang berikutnya lagi ada perawat nih. Perawat bahasa Koreanya Ganhosa. Ganhosa. Oke. Terus karyawan bank itu ada Eunhengwon. Eunhengwon. Nah, Eunheng itu artinya bank. Eunheng itu bank, won itu pekerjanya, orangnya gitu ya, Eunhengwon. Ada satu lagi yang pakai won, itu Hwesawon. Hwesawon. Nah, balik lagi tadi yang namanya Hwesawon itu adalah pekerja kantor. Hwesawon. Pekerja kantor. Jadi Hwesa itu artinya kantor. Hwesa artinya kantor, won itu orangnya gitu ya. Terus yang berikutnya ada biso. Biso, biso itu manajer. Jadi mungkin kalian pernah nih nonton manajer, sekretaris. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton drama yang ada Park Seo Joon-nya tuh, What's Wrong with Secretary Kim? Nah, itu nulisnya Kim Biso. Bahasa Koreanya Kim Biso gitu. Ya, jadi sekretaris Kim artinya. Sekarang yang berikutnya ada Gija. Gija. Gija itu reporter artinya ya. Gija reporter. Yang berikutnya ada Ganhosa. Ganhosa itu pengacara ya. Ganhosa itu pengacara. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita mau coba dengerin nih. Di sini saya bakal kasih 3 soal ya. Tentang perkenalan diri. Jadi kita bakal dengerin nih. Ini orang namanya Tawan. Yang mana nih yang Tawan? Yang nomor 1 bendera Thailand. Atau yang nomor 2 itu bendera Korea ya. Kita coba dengerin 2 kali ya. 잘 들어보세요. 듣고 말하기. 1번. 누가 타완 씨예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 안녕하세요. 저는 타완이에요. 태국 사람이에요. 회사원이에요. Oke, jelas ya tadi ya. Katanya saya Tawan, terus dari negara mana dan pekerjaannya apa. Kita coba dengerin lagi sekali lagi. 듣고 말하기. 1번. 누가 타완 씨예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 안녕하세요. 저는 타완이에요. 태국 사람이에요. 회사원이에요. Oke, jelas ya. Katanya 저는 태국 이에요. Terus 저는
사원이에요. Jadi jawabannya adalah yang ke-1 ya. Kita lihat percakapannya. Nah, di sini kalian bisa baca nih ya. Bisa sambil bercakap dalam bahasa Korea juga. Katanya 안녕하세요. 저는 타완이에요. 태국 사람이에요. 회사원이에요. Kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi yang kedua ya. Nah, untuk yang kedua ini ada yang dari Vietnam dan dari China ya. Yang mana nih yang namanya Tui? Oke. Kita coba dengar, terus dengerin juga pekerjaannya apa ya. 2번. 누가 투이 씨예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 안녕하세요. 저는 투이예요. 베트남 사람이에요. 학생이에요. Oke, kedengeran? Kita coba dengar sekali lagi ya. 2번. 누가 투이 씨예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 안녕하세요. 저는 투이예요. 베트남 사람이에요. 학생이에요. Oke, aman ya. Sekarang kita lihat jawabannya yang mana. Katanya Tui adalah orang Vietnam dan pekerjaannya adalah hakseng atau murid. Jawabannya adalah yang ke-1 ya. Kita lihat. Di sini ada percakapannya. Kalian boleh baca pelan-pelan ya. Di sini ada tulisannya 안녕하세요. 저는 뚜이예요. 베트남 사람이에요. 학생이에요. Nah, kalau tadi kan nggak ada ya yang namanya negara Vietnam. Nah, Vietnam itu nulisnya kayak gini. Vietnam. 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 Itu Vietnam. Ya. Oke, sekarang kita mau coba dengerin lagi nih satu percakapan ya. Perkenalan diri. Di sini ada 3 orang. Yang 2 dari Jepang, yang ketiga itu dari Korea ya. Terus pekerjaannya yang ke-1 itu dokter, yang bahasa Koreanya adalah 의사. Yang kedua itu pakai seragam ya. Yang ketiga juga berarti kemungkinan yang kedua itu murid, yang ketiga itu guru kayaknya ya. Pertanyaannya yang mana yang namanya Yuki? Kita coba dengerin 2 kali. 3번. 누가 유키 씨예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 유키 씨는 일본 사람이에요? 네, 일본 사람이에요. 유키 씨는 의사예요? 네, 저는 의사예요. Oke. Kita coba dengar lagi sekali lagi ya. 3번. 누가 유키 씨예요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 유키 씨는 일본 사람이에요? 네, 일본 사람이에요. 유키 씨는 의사예요? 네, 저는 의사예요. Oke, yang ini gampang ya. Kedengeran nggak? Yuki katanya adalah orang Jepang dan dia adalah dokter. Jadi jawabannya udah jelas ya yang ke-1. Nah, ini dia percakapannya. Kalian boleh baca pelan-pelan ya. Katanya, 유키 씨는 일본 사람이에요? 네, 일본 사람이에요. 유키 씨는 의사예요? 네, 저는 의사예요. Gitu. Oke. Segitu aja untuk pembelajaran video yang ke-6 hari ini ya.
Kita lanjut lagi besok di video yang ketujuh. Annyeonghaseyo.